Bismillahirrahmanirrahim. Muslimun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Waalaikumsalam. Fadhal. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Kalau kemarin kita barusan membahas tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas masalah akidah, ya. Saya mulai dari satu pemandangan yang terjadi di neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 32 ayat 12 yang berbunyi, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Satu pemandangan yang sangat dahsyat yang harus kita ketahui mumpung kita masih hidup, bisa memperbaiki diri. Ayat ini menjelaskan tentang pemandangan di neraka. Artinya alangkah ngerinya seandainya kalian melihat orang-orang yang disiksa di neraka, disungkurkan kepala mereka, dan pada saat itu mereka mengeluarkan pernyataan. Apa pernyataannya? Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, hari ini kami sudah melihat kekuasaan-Mu dan sudah mendengar pula kekuasaan-Mu. Maka tidak ada yang kami minta kecuali satu, farji'na na'mal solihan inna muqinun. Yang kami minta cuma satu saja, kembalikan kami hidup sekali lagi ke dunia. Untuk apa? Tidak melakukan apapun kecuali satu, beramal soleh. Kenapa kalian mempunyai keinginan seperti itu? Inna muqinun. Kami sudah berada di puncak iman dan di puncak keyakinan. Iman fillah rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Apa itu? Ternyata ahli neraka punya akidah. Akidahnya benar. Apa tandanya? Meyakini kekuasaan Allah, melihat dan mendengar. Dan dari akidah itu dijadikan fondasi, di atasnya ingin dilakukan amal soleh di dunia. Cuman sayang, akidah yang benar itu terlambat dimiliki. Mestinya dia miliki di dunia, tapi dimiliki setelah kematian, ba'dal maut, dan setelah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam kisah ini. Yang pertama, ahli neraka punya akidah. Yang kedua, terlambat. Akidah yang benar dimiliki ba'dal maut, ba'dad dukhulin nar, setelah masuk api neraka. Padahal akidah harus kita miliki fit dunia. Karena dunia ini darul amal. Akhirat itu darul hisab, ya. Ini pemandangan yang pertama. Sekaligus kesimpulannya. Mari saya ajak antum sekalian melihat pemandangan yang kedua, juga di neraka. Mari kita tinggalkan dulu pemandangan di dunia, ya. WBL, tretes, batu, itu membawa kita tambah stres, ya. Kita melihat pemandangan yang sebenarnya, yaitu di neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 97 dan 98. Tallah in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Ayat ini menjelaskan pernyataan penyesalan ahli jannah setelah dimasukkan ke dalam jannah. Apa kata ahli jannah? Tallah in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah,
kami berada di dalam kesesatan yang jelas. Sesat hidup kami di dunia, dan hari ini kami mendapatkan neraka. Akibat yang paling pantas untuk kami lakukan, untuk kami dapatkan, yaitu masuk dalam api neraka. Kenapa? Karena sesat. Itnusawwikum birabbil alamin. Kemudian pernyataan yang kedua, sambil menunjuk tangannya ke ahli neraka, kami sesat karena mengikuti kau dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, mempersamakan kau dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ketaatan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kesimpulan yang bisa kita ambil salah satunya di dalam ayat ini, bahwa ahli neraka itu menyesal. Apa yang disesalkan? Waktu hidup di dunia berada di dalam kesesatan. Apa yang disesalkan? Waktu di dunia melakukan kesirikan. Apa yang dia lakukan? Tidak taat kepada Allah, tapi taat kepada manusia lain. Siapa manusia lain? Ya temannya juga ahli neraka. Mungkin waktu di dunia kebetulan menjadi pemimpin, ya, sehingga dia lebih taat kepada ahli neraka daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menyimpulkan dua ayat tersebut. Ternyata ahli neraka punya akidah. Akidahnya benar. Meyakini kekuasaan Allah, meyakini bahwa kesyirikan yang dilakukan di dunia satu kesalahan, yakin betul dia berada di dalam satu kesesatan. Benar. Bahkan di atas keyakinan itu mereka ingin membangun satu amal soleh. Cuman sayang, kata orang Surabaya, empun telat, empun kaset, terlambat bung, terlambat bro, ya, terlambat. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, itulah akidah. Saya ingin menyampaikan kepada diri saya juga buat antum sekalian, pada dasarnya semua manusia punya akidah, baik mukmin maupun kafir. Orang mukmin akidahnya dipegang teguh waktu dia hidup di dunia, dan dia mendapatkan akibat yang baik di akhirat. Orang kafir akidahnya didapatkan setelah dia berada di neraka. Di dunia melupakan akidah. Nih saya sampaikan satu ayat lagi, lebih jelas lagi ayat ini. Allah menjelaskan di dalam surat 15 ayat 2. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 15 ayat 2. Ini gara-gara corona lupa jadi. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu. Apa kata Allah? Tidak ada yang dilakukan oleh orang kafir pada saat menghadapi pengadilan Allah kecuali penyesalan, dan tidak ada yang disesalkan kecuali satu. Kenapa waktu hidup di dunia tidak menjadi orang muslim, orang Islam, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Setelah sampai di hadapan pengadilan Allah, mereka yakin pilihan yang terbaik dalam kehidupan adalah Islam dan menjadi orang muslim. Jadi semua orang punya akidah, hatta orang kafir. Cuman orang kafir akidahnya terlambat dimiliki. Kalau sudah lihat kekuasaan Allah dengan matanya jelas, lihat neraka, baru muncul akidahnya. Tapi orang mukmin beriman kepada Allah kadang dalam keadaan ghaib, dia tidak menguasai, tidak mengetahui kekuasaan Allah. Ini yang dimaksud yu'minuna bil ghaib. Nah, iman fiddin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas akidah, ya, supaya akidah kita nggak terlambat, ya. Akidah yang terdapat, yang dimiliki terlambat di akhirat, itu menyebabkan selama dia hidup di dunia, dia tidak memiliki keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan membahas satu akidah, namanya penting sekali ya untuk kita pahami, terutama di zaman fitnah ini. Al-hukmu wat tasyrih. Kemarin kita sudah bahas di Bangil satu akidah yang penting, yaitu al-ittiba. Kemarin di Bangil. Penting. Kenapa penting? Karena manusia ini punya dua pilihan. Kalau tidak mengikuti yang benar, pasti mengikuti yang jelek.
Kalau tidak mendapatkan qudwah salihah, pasti dia akan mencari qudwah sayyi'ah. Kalau tidak mendapatkan contoh teladan yang baik, pasti dia akan mencari contoh teladan yang jelek. Itu namanya al-aqidah, aqidah al-ittiba. Manusia ini cenderung ikut. Sudah kita bahas kemarin. Maka Allah menjelaskan kepada kita satu ayat. Saya minta sampai di rumah dibaca ayat ini. Jangan dilupakan. Surah 7 ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa-apa yang Allah turunkan. Apa itu? Al-Quran, Islam, Al-Haq, Allah dan Rasulnya. Ikuti. Jangan kau mengikuti aulia selain Allah. Apa itu aulia? Pemimpin, kawan setia, pelindung. Aulia itu artinya lebih tepat manusia yang apabila kita taati membawa kita untuk tidak taat, maksiat dan mengkafiri Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu namanya al-aqidah al-ittiba. Akidah mengikuti. Salah mengikuti musibah besar. Salah dapat pemimpin musibah kabir. Nah, sekarang saya akan membahas akidah yang lebih mendalam lagi. Namanya al-hukmu wat tasyri'. Akidah hukum dan kekuasaan. Akidah hukum dan kenapa harus kita bahas? Banyak maaf. Ternyata makin lama manusia ini makin lancang. Makin berani, makin sombong. Apa yang kita lihat di dalam kehidupan di dunia ini? Mereka menggugat kekuasaan Allah di depan mahkamah yang dibuat oleh manusia. Allah tidak berkuasa. Padahal sebenarnya kalau kita mau bahas akidah, ada akidah yang sangat penting namanya al-hukmu wat tasyri'. Kekuasaan membuat hukum dan kekuasaan membuat syariat. Oke, siap menghadapi akidah ini? Mau kita bahas? Ini berat ini. Siap dulu. Yang mau minum silakan minum dulu. Nah, yang mau mencatat silakan dicatat. Ini berat ini. Ustadz, kenapa berat-berat loh? Kau enggak tahu enggak? Tetanggamu barusan meninggal. Temanmu umurnya lebih muda dari kau. Wes, sakit keras meninggal. Orang-orang yang lebih kuat dari kita duluan meninggal. Lebih muda dari kita duluan meninggal. Lebih sehat dari kita duluan meninggal. Dan setelah ini kita akan meninggal. Maka tidak ada penyesalan daripada orang fi sakaratil maut. Salah satu penyesalannya adalah orang yang sakaratil maut karena dia tidak mempelajari akidah. Nah, mari kita bahas. Saya mulai dari satu ayat. Pak, orang kalau faham akidah seperti ini, dia akan menjadi the best. Saya ambil satu contoh Umar Ibn Khattab. Sering saya contohkan Umar. Umar ini kurang apa? Sebelum punya akidah, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang rusak di zamannya. Pertama, dia mengokohkan dirinya sebagai musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh Islam. Siapa yang lebih jelek daripada musuh Allah? Yang kedua, dia mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi Rasulullah. Yang ketiga, dia menghalangi dakwah Rasulullah. Belum lagi kejelekan-kejelekan yang lain. Bahkan walaupun ini ada dua versi, ada yang mengatakan tidak, tapi ada juga yang mengatakan pernah melakukan pembunuhan yang paling kejam yang pernah dikenal manusia. Membunuh anaknya, bukan sembarang anak yang paling lemah, wanita, dengan cara dikubur hidup-hidup. Walaupun ini ada dua versi ya, ada yang mengatakan tidak benar atau apa, tapi kisah ini juga masyhur. Kalau tidak benar ya Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan kebenarannya. Tapi pasti Umar menokohkan dirinya, memantapkan dirinya sebagai musuh Allah dan Rasulnya. Itu pasti. Dia sudah bawa pedang untuk bunuh Rasulullah. Tapi alhamdulillah,
Allah memberikan hidayah, ditanamkan akidah di dalam dadanya. Apa yang terjadi? Dari musuh Islam nomor wahid menjadi pahlawan Islam nomor wahid. Tidak ada yang berani sama Umar. Musuh Islam, kata Umar, tidak ada yang berani. Dan waktu dia berkuasa, lebih dari sepertiga bumi dikawal oleh bendera tauhid, oleh khilafah yang khalifahnya langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa muncul orang seperti ini? Dia punya akidah. Nah, kita ingin jadi Umar. Kita ingin anak kita jadi Umar bin Khattab. Jangan hanya puas nama anaknya Umar. Namanya toh. Harus punya keinginan anak kita. Paling tidak anak kita, kalau kita nggak bisa menjadi Umar atau mendekati Umar bin Khattab. Apa akidah yang dimiliki oleh Umar dan harus dimiliki oleh setiap muslim? Akidah al-hukmu wat tasri'. Apa itu? Saya mulai dari satu ayat, surat 6 ayat 57. Boleh dicatat sampai rumah dibaca ya. Sebaik-baik orang yang mendatangi pengajian sampai di rumah diulang. Usahakan HP itu ada tulisan ayat. Jangan daftar hutang. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 6 ayat 57. Ada satu kalimat yang sangat istimewa. Jelas. Saya buka tafsirnya jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada yang memiliki wewenang membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki wewenang untuk membuat hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Innal hukmu illa lillah. Ayat yang seperti ini tidak satu kali. Ada juga di tempat lain. Coba karena keterbatasan waktu, cukup saya baca satu. Suratul An'am surat 6 ayat 57. Nih saya lebih detailkan lagi. Di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 70. Lebih jelas lagi apa kata Allah? Dan Allah mengajak kita untuk berpikir. Apa kata Allah? Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Masya Allah. Di dalam satu kalimat ada dua muatan penting. Dua-duanya muatan akidah. Yang pertama, walahul hukmu, milik Allah hak dan wewenang membuat hukum. Muatan yang kedua, kepada Allah kalian dikembalikan. Banyak maaf, banyak manusia kaum muslimin membaca ayat ini tidak adil. Muatan kedua, diyakini nanti kalau kita mati kembali kepada Allah. Semua yakin, mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah. Hatta orang kafir, coba kalau meninggal pakai jas, bawa fulus ya? Karena dia punya akidah akan ketemu dengan pencipta. Kita pun meyakini akan kembali kepada Allah. Muatan yang kedua, tapi muatan yang pertama banyak yang tidak meyakini. Apa itu? Inil hukmu walahul hukmu, milik Allah hak membuat hukum. Maka iwan fiddin rahimakumullah, harus adil memandang ayat ini. Kita yakin kita akan dikembalikan kepada Allah, bersamaan dengan itu yakin bahwa hak membuat hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, maaf agak serius. Masih bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Karena keterbatasan waktu, ilustrasinya saya kurangi cerita-ceritanya. Langsung ayat. Lo kenapa serius? Maring ini mati. Kata Rasulullah, kematian itu lebih dekat kepada kita ya. Lebih dekat kepada kita melebihi dekatnya tali sandal ya pada kaki kita kan. Sandal ya, orang Arab dulu saya ya, hadramut, kaki. Kematian lebih dekat kepada kita melebihi dekatnya tali sandal dengan kaki kita. Nah. Ayat yang ketiga, surat 7 ayat 54, suratul A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ini lebih jelas lagi.
Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah, milik Allah, hak menciptakan dan hak memerintahkan. Ada dua akidah, dua muatan akidah yang sangat penting. Satu, Allah memiliki wewenang dan hak menciptakan semua makhluk. Yang kedua, Allah mempunyai hak dan wewenang membuat hukum. Cuman sayang, dalam memandang ayat ini kita tidak adil. Kebanyakan kita tidak adil. Ayat yang pertama, muatan pertama diyakini sepenuhnya. Siapa yang menciptakan kau? Allah. Paling banter. Yang menciptakan alam semesta, Allah. Yang menciptakan planet, Allah. Pokoknya Allah. Yang membuat hukum bukan Allah. Musibah. Padahal muatannya sama. Di satu kalimat dempet. Katanya dempet. Kata-katanya di dalam kalimat tersebut dempet, bersambung. Ala lahul khalqu wal amr. Maka iman fiddin rahimakumullah, saya ingin menyimpulkan dari 3 ayat ini, ada satu akidah yang sangat penting yang harus kita miliki. Apa itu? Al-hukmu wat tasri'. Ustadz, apa itu? Allah mempunyai hak dan wewenang membuat hukum dan syariat, dan ini bagian daripada kekuasaan Allah. Allah yang menguasai alam semesta, dan kekuasaan ini tidak diberikan kepada makhluk yang lain, hanya milik Allah. Apa tidak diberikan kepada makhluk yang lain ya Ustadz? Mungkin ada makhluk tertentu yang diberikan. Tidak. Dan Allah menjelaskan di dalam banyak ayatnya. Salah satu ayatnya, ya, saya sampaikan ayat yang terakhir ini supaya tidak terlalu banyak, ya. Apa salah satu ayatnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam satu ayat yang setiap malam Jumat kita baca. Di dalam surat Kahfi. Sengaja diletakkan di surat Kahfi, dan sengaja kita disunahkan untuk baca suratul Kahfi fi lailatil jum'ah fi yaumil jum'ah, supaya akidah ini tertanam. Cuman karena bacanya nggak tahu artinya atau tidak tadabbur, ya nggak tertanam. Nih, mari kita lihat, yaitu di dalam ayat 26 dari suratul Kahfi. Apa kata Allah? Wala yusrik fi hukmihi ahadan. Wala yusrik fi hukmihi. Tidak ada satupun makhluk termasuk manusia yang menjadi sekutu Allah di dalam penetapan hukum dan membuat hukum. Tidak ada satupun ahadan. Apakah itu malaikat, jin, atau manusia? Tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah atau menyekutui Allah, menduakan Allah dalam hal ini, menyamai Allah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kenapa hal ini saya sampaikan? Banyak maaf, kita hidup di zaman fitnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ulama mujahid, di puncak fitnah menjelang datangnya pertempuran besar antara Dajjal, kaum muslimin yang orang-orang kafir yang dipimpin oleh Dajjal, dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Fitnah apa itu? Kekuasaan Allah digugat. Oleh siapa? Manusia. Manusia yang sebesar apa? Kecil. Otaknya 6 on. Perutnya isinya tai. Menggugat kekuasaan pencipta alam semesta, di mana mereka mengatakan tidak ada hukum Allah. Kami manusia berkuasa. Tidak ada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dengan bahasa macam-macam, termasuk tidak ada khilafah. Apa? Karena khilafah itu organ daripada pengawal hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong sekali manusia ini. Otaknya 6 on, dan makin lama makin kecil otaknya.
dan makin tidak berfungsi sampai pada puncaknya tidak berfungsi kecuali sedikit. Dan kita lihat di hadapan kita. Saya khawatir karena hal-hal seperti itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Pak, maksiat yang dilakukan kaum muslimin di Palu. Saya kemarin baru ketemu dengan ikhwan yang tinggal di Palu 14 tahun. Dia pulang, dia seorang dai. Tadi malam ketemu. Dan maksiat yang dilakukan kaum muslimin di Mataram, di Pulau Lombok itu maksiat judi, khamar, ya, larung dan lain sebagainya. Kalau saya lihat kadar maksiatnya tidak lebih besar daripada manusia menggugat kekuasaan Allah di hadapan pengadilan yang dibuat oleh manusia. Tapi dengan maksiat yang lebih kecil seperti itu Allah mengirimkan tentaranya, gempa, banjir, tsunami, hancur. Ini teman saya yang di Palu kemarin cerita. Saya bilang, ya apa daerah-daerah yang dihancurkan oleh Allah? Apa desa apa itu? Ada yang diemin, tidak ada yang berani, Ustadz. Jadi kaum muslimin, orang-orang penduduk Palu itu tinggal di tempat yang lain. Tanah itu dibiarkan. Loh kenapa? Pada takut. Karena sering kadang-kadang kalau ada hujan, seret, mayat muncul. Tiba-tiba mayat muncul. Jadi orang tidak berani tinggal di situ. Dan itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadar dosanya mungkin lebih kecil daripada manusia yang menggugat kekuasaan Allah. Maka ya fiddin rahimakumullah. Ini namanya akidah al-hukmu wat tasyri'. Fahami, amalkan, tanam ke dalam dadamu dan ajarkan kepada anak istrimu. Ya. Kalau tidak, amal kita menjadi batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat, puasa, zakat, haji, umroh tiap tahun, haji tiap tahun, ngaji setiap hari, tapi akidah at-tasri' wal hukmnya rusak, batal. Dalilnya banyak sekali, batal. Karena inti di antara akidah ini salah satunya al-hukm wa tasri'. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Ustaz, jelaskan lebih detail lagi tentang al-hukm wa tasri'. Nah, saya akan jelaskan, ya. Sudah dibahas oleh ulama, ada 7 prinsip daripada akidah al-hukm wa tasri'. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan 3 prinsip. 3 prinsip yang paling mendasar. Insya Allah pada kajian yang akan datang kita lanjutkan 4, 5, 6, 7. 3 prinsip yang paling mendasar. Yang pertama, prinsip yang pertama yang tadi sudah saya bacakan. Allah satu-satunya hakim dan pembuat hukum. Prinsip yang pertama. Adakah pembuat hukum selain Allah? Ada, tapi tidak boleh. Itu satu kesalahan yang paling besar. Dosakah? Dosa yang paling besar. Pernah pada satu waktu datang seorang sahabat di hadapan Rasulullah, ya. Seorang sahabat datang di hadapan Rasulullah. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayu dambin a'dham?" Dosa apa yang paling besar? Dijawab oleh Rasulullah, "Antaj'ala lillahi nid wa huwa khalaqak." Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar. Apa itu? Kau jadikan, ya, kau jadikan ada sekutu selain Allah. Kau jadikan, ya, anta ja'ala lillahi niddan, kau jadikan sekutu bagi Allah, sementara Allah yang menciptakan kau. Dosa paling besar. Menganggap ada yang memahami ilmu ghaib, yang menguasai kekuasaan, yang membuat hukum, yang wajib ditaati selain Allah, ini nid. Padahal Allah yang menciptakan kau. Dosa yang paling besar. Hati-hati loh, Pak. Ya. Banyak maaf. Makin lama kita bisa mengambil satu kesimpulan, dan ini tanda zaman fitnah.
Di mana-mana di muka bumi ini orang mau belajar syariat dibolehkan. Belajar akhlak Islami bagus. Seminar akhlak Islami di mana-mana oke. Tapi awas kau, belajar akidah yang benar, awas. Begitu. Kenapa? Akidah yang benar akan bertolak belakang dengan stabilitas kekuasaan yang dibangun oleh manusia. Karena akidah yang benar bicara tentang kekuasaan Allah dan tidak ada kekuasaan manusia kecuali atas izin Allah. Sementara stabilitas kekuasaan yang dibangun oleh manusia bicara bahwa kekuasaan milikku, milik manusia. Paham sampai di sini, Pak? Oke, yang pertama, prinsip yang pertama, Allah menjadikan prinsip yang pertama tadi, sebentar ya. Ini gara-gara corona ini. Enggak lancar lagi nih. 5 bulan libur, enggak ngisi pengajian. Ayat-ayatnya lupa. Apalagi hadisnya. Memang kalau amal ma'ruf itu dihentikan, rusak mad'unya, rusak pula da'inya, rusak pula masyarakat. Saya penyuruh amal ma'ruf nahi mungkar, 5 bulan tidak ngisi pengajian, tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Banyak teman-teman lihat dekatin saya, kok wajahmu nampak tua sekali, nampak tua, nampak lemes, sakit, paham ya? Ini amal ma'ruf. Oke, yang kedua, prinsip yang kedua, saya percepat ya, setelah itu tanya jawab. Ini nanti detailnya kita bahas di waktu yang akan datang insyaallah. Prinsip yang kedua, prinsip yang pertama, Allah satu-satunya hakim. Ya. Ini saya mengambil dari buku, bukan karangan saya. Ya, ada satu buku yang bagus, At-Thariqah fi Jama'atil Muslimin, ditulis oleh Husain bin Muhsin Al-Jabir. Nah, prinsip yang kedua, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Ustadz, khalifah itu artinya apa? Saya ambil pendapat ulama yang paling gampang, ya, karena definisi ulama banyak, ya. Nah, saya ambil definisi yang paling gampang. Apa itu khalifah? Wakil Allah yang menjadi pemimpin di muka bumi ini dengan tugas menegakkan hukum Allah. Khalifah. Saya ulangi. Khalifah itu apa? Wakil Allah, manusia yang ditunjuk menjadi wakil Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nih, mari kita baca satu ayat. Ayat ini masyhur, ya. Mari kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pak, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Apa itu? Wakilnya untuk menjadi pemimpin menegakkan hukum Allah. Yang kedua, kalau manusia tidak menjadi khalifah, dia akan melakukan 2 dosa besar, 2 kesalahan besar. Apa itu? Yufsidu fil ard wa yasfikud dima, akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Malaikat tahu itu. Ya Allah mau buat manusia, manusia itu pasti akan melakukan 2 hal. Yufsid, membuat kerusakan di muka bumi, dan kemudian wa yasfikud dima, mengucurkan, menumpahkan darah, pembunuhan. Kata Allah, saya lebih tahu, ya. Maka ibad fiddin rahimakumullah, ini khalifah. Jadi prinsip yang kedua, Allah membuat khalifah. Allah membuat hukum, Allah membuat wakilnya manusia untuk menegakkan hukum Allah. Prinsip yang ketiga, banyak maaf, agak sedikit serius. Ini mestinya di kelas ini pakai papan tulis, Nah, di kelas ini. Tapi tak apalah, ya. Prinsip nomor 3. Sudah tiba saatnya kita ngaji akidah, porsinya lebih banyak daripada ngaji akhlak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena
proses pengerusakan akidah yang paling banyak dilakukan di zaman fitnah ini, ya. Nah, nomor 3, prinsip yang ketiga adalah Allah menurunkan hukumnya sebagai pedoman manusia di muka bumi. Nih, ulangi. Allah membuat hukum, manusia wakilnya. Nah, Allah menurunkan hukum Allah untuk diterapkan oleh manusia di muka bumi ini. Saya ulangi lagi, 3 prinsip. Allah yang punya wewenang membuat hukum. Yang kedua, manusia sebagai wakilnya di bumi. Kemudian Allah menurunkan hukum. Untuk apa? Untuk diterapkan manusia selama hidupnya di muka bumi. Dalilnya banyak sekali. Saya ambil dalil yang paling masyhur, yang kita semua hafal, yaitu surat 2 ayat 38. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Anda tidak mengikuti siapapun, tidak ada masalah di muka bumi ini. Ada rambu-rambu, Anda tidak mengikuti, tidak ada masalah. Tapi ada satu, kata Allah, wajib kalian ikuti. Apa itu? Hudaya. Huda, petunjuk. Petunjuk itu namanya Al-Quran atau Islam. Anda harus ikuti. Kalau Anda ikuti, Anda tidak akan pernah takut selama-lamanya dan tidak akan pernah sedih selama-lamanya. Apa itu huda? Hukumullah. Apa itu al-haq? Apa itu Al-Quran? Apa itu al-Islam? Jadi 3 prinsip, saya ulangi lagi. Allah pembuat hukum, manusia sebagai wakilnya, dan Allah menurunkan petunjuknya untuk menjadi petunjuk hidup, way of life manusia selama hidup di muka bumi. Mungkin itu saja. Adapun prinsip yang keempat, kelima, keenam, insya Allah kita bahas di waktu yang akan datang, supaya nggak terlalu berat. Ya, berat ini karena tidak menulis, tidak ada papan tulis, tidak ada PowerPoint-nya. Ya. Tapi tak apalah. Ya, kalau Allah memberikan hidayah kepada kita, yang sulit menjadi mudah, yang tidak difahami akan difahami. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan. Yang pertama, ingat, banyak pemandangan di akhirat, pemandangan pada hari kiamat, pemandangan waktu sakaratil maut, dan pemandangan di neraka. Pemandangan itu hampir semuanya menjelaskan kepada kita bahwa manusia waktu itu berada di puncak penyesalan. Dan manusia meyakini kekuasaan Allah. Manusia punya akidah. Waktu sakaratil maut banyak sekali ya ayatnya. Nih di surat Al-Qiyamah. Waktu sakaratil maut surat 75. Masya Allah. Surat 75. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idinil masaq. Kalau sudah tenggorokan sampai di sini, cepet. Sudah sampai di sini. Sudah berada di puncak penyesalan, baru dia tahu Allah berkuasa. Allah, ya Allah, saya ya manusia yang dhaif. Yang kedua, pemandangan yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah intinya manusia itu, semua manusia punya akidah. Cuman orang-orang kafir akidahnya terlambat didapatkan di neraka setelah mati. Sementara kaum muslimin akidahnya sebelum mati. Nah, supaya kita memiliki akidah yang baik, maka kita harus belajar akidah. Nah, ternyata akidah itu banyak prinsipnya. Kemarin sudah kita bahas akidah al-ittiba. Hari ini akidah al-hukmu wat tasri'. Apa itu al-hukmu wat tasri'? Allah mempunyai wewenang membuat hukum dan wewenang membuat syariat. Selain Allah tidak punya hak tersebut. Saya ulangi lagi, selain Allah tidak mempunyai hak. Ustadz, kalau ada orang merampas hak itu, bagaimana? Maka oleh Allah dijuluki dengan 2 julukan. Yang pertama, suraka.
Antum tahu syuraka itu apa artinya? Saingan Allah, julukan yang paling jelek. Amlahum syuraka sara'u lahum minadin ma lam ya'dam bihillah. Apakah kau memiliki syuraka sekutu Allah yang dia membuat hukum bukan dari aku? Syuraka. Kalau ada manusia yang menandingi. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan arbab. Ya, ini ayat ini masyhur di dalam surah 9 ayat 31. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kau menjadikan selain Allah pendeta-pendeta kau dan pemimpin-pemimpin keagamaan kau sebagai Allah arbab. Nah, hati-hati. Maka iman fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, beberapa ayat yang sudah kita bahas mudah-mudahan bisa difahami, dan saya berharap kalau kurang difahami nanti bisa dibuka di YouTube. Insya Allah langsung besok di upload ya, besok di upload, bisa dicatat ayat-ayatnya, difahami dan ajarkan kepada anak-anak. Pak, ingat, jangan lupa mengajarkan apa yang Anda fahami dari perintah Allah dan Rasulnya kepada anak-anak Anda. Jangan lupa, betapapun sibuknya Anda, betapapun sebenarnya nggak sibuk ya. Sebenarnya tidak terlalu sibuk. Dan kalau Anda mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tidak akan menambah kesibukan. Justru kesibukan duniawi itu akan berkurang. Subhanallah. Ini diselidiki oleh ulama. Kalau kalian baca Quran, tidak akan mengurangi pekerjaan antum yang atau mengganggu kesibukan antum di dalam urusan duniawi, tidak ada. Bahkan ditambah baca Al-Quran, Allah akan memudahkan kita menyelesaikan urusan dunia. Itulah. Tidak baca Al-Quran, sumpah, hanya urusan dunia di kepala. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada waktu 2 menit. Ya saya. Al-Baqi. Dakikatain. 3 menit. Syekh, visual. Syekh, kalau anak nggak ada, Ustadz itu loh, suruh ngisi. Ustadz Luqman Bayak Sud, suruh ngisi. Ustadz kita itu, Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak? Banyak maaf, agak serius sedikit. Karena banyak sekali ayatnya, harus saya sampaikan semua. Keburu kita berpisah. Oke, saya rasa cukup. Oh ya, silakan. Surah. Kasus. Dia punya saudara, namanya berzina. Dia meyakini bahwa Allah harus dirajam. Ya, sudah. Oke. Rajam itu boleh dilakukan kalau kaum muslimin sudah punya kekuasaan. Selama belum punya kekuasaan, maka yang berzina cukup tobat kepada Allah. Paham ya? Paham saya? Kalau belum punya kekuasaan untuk mampu merajam dan mengatur kehidupan, maka tobatnya penzina cukup, menghukum penzina cukup dengan bertobat menangis di hadapan Allah. Tapi kalau sudah punya kekuasaan, di samping dia tobat, dia harus dihukum dengan rajam atau dengan jilid ya, tergantung pada kasusnya. Oke. Soalnya begini, ya, saya pernah ditelepon lagi naik bis menuju Jakarta oleh kaum muslimin di satu kota. Ustaz, ta'al sini, lu anak mau keluar kota. Ini penting Ustaz, lu kenapa? Ada aktivis muslim punya anak zina. Kami mengundang Ustaz untuk hadir di acara rajamnya. Saya bilang, tidak perlu dirajam ya ahi. Cukup suruh tobat saja. Ini punya kekuasaan apa? Tidak punya. Cukup suruh tobat saja. Begitu saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.